saudara-saudari dan anak-anak kami yang terkasih, hari ini dalam dua lingkungan kita masuk kepada pembahasan bulan Kitab Suci Nasional dengan tema umat Katolik bersekutu seturut sabda Allah. Dalam bulan September ini kita akan mengadakan 4 kali pertemuan, dan hari ini adalah pertemuan pertama dengan subtema teman seperjalanan. Mengapa bulan September yang dipilih gereja sebagai bulan Kitab Suci? Pemilihan ini untuk menghormati Santo Hieronymus, yaitu seorang santo yang berhasil menerjemahkan isi kitab suci ke dalam bahasa Latin yang kita sebut sebagai Vulgata. Jadi ini adalah salah satu penghormatan kepada beliau, Santo Hieronymus, yang telah menerjemahkan kitab suci itu sehingga kita pun dapat membacanya sekarang, hadir di tengah-tengah kita. Jadi apa sebenarnya tujuan BKSN? Tujuannya adalah untuk semakin mendekatkan umat beriman kepada kitab suci sehingga semakin mengenal dan mengimani Kristus. Karena mustahil kita bisa mengimani Kristus kalau tidak pernah mengenal kitab suci. Sebab Kristus itu diterjemahkan kepada kita, disampaikan kepada kita melalui kitab suci. Nah, saudara-saudari terkasih, sebelum kita lanjutkan, kita mau tanya dulu, masih ingat nggak tema BKSN tahun yang lalu, tahun 2022? Ada yang ingat? Gimana? Keluarga sumber panggilan. Keluarga sumber panggilan. Ada yang lain? Ya, kira-kira seperti itu temanya. Namun tepatnya siap sedia mendukung panggilan menjadi imam dan biarawati. Ya. Kenapa dibuat imam dan biarawati? Perlu kita ketahui karena beberapa waktu lalu saya juga mendengar itu ada doa untuk biarawati. Ya. Tidak disebut doa untuk imam, tapi untuk biarawati. Sebenarnya pengumumannya kurang pas. Karena dalam gereja Katolik ada imam yang bukan biarawan. Jadi yang benar itu untuk imam dan biarawati. Kenapa ada imam yang tidak biarawan? Itulah para imam kita yang dalam keluarga projo. Mereka bukan biarawan, ya. Jadi apakah kita tidak mendoakan mereka? Kita juga mendoakan mereka. Jadi dikatakan untuk imam dan biarawati. Nah, lalu apa tema BKSN kita sekarang? Tadi sudah saya katakan, tema kita adalah umat Katolik bersekutu seturut sabda Allah. Dan subtema kita hari ini adalah teman seperjalanan. Untuk bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini, Uskupan Agung Medan mengambil kitab-kitab dari Deuterokanonika. Ya. Untuk tahun ini diambil dari Deuterokanonika. Mengapa? Karena kita juga perlu mengenal kitab Deuterokanonika
yang bisa dikatakan sangat jarang kita baca. Sangat jarang kita membaca buku-buku dari kitab Deuterokanonika. Selama ini kita hanya Perjanjian Lama, langsung Injil, surat Katolik, itu yang kita baca, Kisah Para Rasul. Namun Deuterokanonika selalu kita lupakan. Jadi tahun ini Komisi Kerasulan Keuskupan Agung Medan mengantarkan kita kepada kitab Deuterokanonika. Ya, dan pada tahun ini Komisi Kerasulan Kitab Suci juga membuat versi yang sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Di sini kita akan disuguhkan dengan cara yang sedikit ada pembaharuan, sedikit ada tambahan. Semoga cara yang dipikirkan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan membuat kita semakin dekat kepada kitab suci. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendalami tema yang pertama, yaitu teman seperjalanan. Kita akan menimba inspirasi dari sabda Allah yang dikutip dari kitab Tobit bab 5 ayat 4 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 13, dan ayat 15 sampai dengan ayat 23. Dan tadi sengaja sudah saya share ke grup kita agar kita sudah sempat membaca sebelum kita mengikuti acara kita dalam kitab suci pada hari ini. Kita akan mendalami kutipan ini dengan metode Lectio Divina. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman ini dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, membaca dan mendengar kitab suci tidak sama dengan membaca sebuah buku cerita. Bedanya di mana? Untuk membaca dan mendengar kitab suci, kita butuh kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kitab suci itu, bacaan-bacaan suci itu dapat kita meresapi dan masuk ke dalam hati kita yang menjadi penuntun hidup kita. Mari kita hening untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Nanti lanjutkan dengan lagu Syukur 5:6. 583. Sabdamu ya Tuhan. Datanglah ya Roh Pencipta buaya. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kami berlari menghibur karunia yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, dan mengurapan ilahi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama dengan dalam sabdamu pada bulan kitab suci nasional ini. Kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran dan hati kami, agar kami mampu memahami sabdamu dan menerapkannya, meresapkannya dalam hati kami.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan penghormatan kita. Kita diminta untuk berdiri. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, istilah tadi kita mendengar ada istilah Lectio Divina. Istilah ini berasal dari bahasa Latin. Lectio artinya bacaan dan Divina artinya ilahi. Jadi Lectio Divina ini bisa dikatakan sebagai bacaan yang ilahi atau bacaan rohani. Karena itu Lectio Divina bisa dipahami sebagai cara berdoa dengan membaca dan merenungkan bacaan ilahi untuk mencapai persatuan atau persahabatan yang mendalam dengan Tuhan sendiri. Dalam BKSN kita pada tahun ini ada 4 proses yang harus kita jalani dalam Lectio Divina, yaitu Lectio bacaan, meditasio permenungan atau meditasi, oratio berdoa, dan kontemplasi atau pendekatan diri pada Alkitab. Bacaan kitab suci, kita membiarkan Tuhan berbicara lewat sabdanya. Jadi di dalam perayaan-perayaan ibadat sabda atau dalam ibadat Ekaristi selalu ada bacaan kitab suci. Mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, dan bacaan Injil. 4 bacaan dalam perayaan Ekaristi Minggu. Dan kadang kalau pada minggu hari-hari biasa, bacaan pertama, Mazmur, dan Injil. Kita harus memahami dalam pembacaan ini, kita bukan hanya mendengar, lalu kita bawa kitab suci, kita baca sesuai yang dibaca di depan, bukan seperti itu. Di dalam gereja Katolik, dalam suatu ibadat, saat teradanya pembacaan kitab suci, kita harus merasakan bahwa Allah yang sedang berfirman. Itu sebabnya di gereja Katolik tidak dianjurkan membawa kitab suci dalam perayaan Ekaristi. Sebab bila kita membawa kitab suci, atau kita membawa ruah, atau buku-buku lain, atau handphone yang ada aplikasi kitab sucinya, akan ada kecenderungan saat lektor membaca, kita pun ikut membaca. Sehingga proses yang diharapkan gereja, kita mendengar Allah berfirman itu tidak terjadi. Itulah sebabnya gereja tidak menganjurkan kita membawa kitab suci. Bukan kita tidak perlu kitab suci,
Karena di saat itu kita mendengar Allah sendiri yang berfirman. Permenungan, kita merenungkan kitab kutipan yang telah kita baca dan mencari kata atau kalimat atau ayat yang paling menarik atau berkesan dari kutipan itu. Jadi saat kita membaca kitab suci secara pribadi, bagaimana agar kita merasakan bahwa Tuhan berfirman kepada kita. Dari dalam suatu kutipan, kita diajar untuk mencari satu kata atau kalimat atau satu kutipan yang sangat berkesan di hati kita. Setelah kita mendapatkannya, mari kita ulang. Tujuannya bukan untuk menghafal, tapi tujuannya bagaimana kita secara alam bawah sadar kita pun ikut memahami, ikut meresapi kalimat atau kutipan yang menarik bagi kita itu, sehingga akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Doa adalah tanggapan hati kita terhadap sapaan Tuhan lewat teks yang kita renungkan. Dengan kita membaca kitab suci, kita mencoba memahami dan meresapinya, kita akan terdorong untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Doa itu bukan harus meminta. Doa itu seperti tidak harus dengan kata-kata yang indah. Bukan harus begitu baru doa. Hanya dengan mengatakan Yesus, itu pun sudah doa. Jadi setelah kita membaca kitab suci, kita sudah mengambil satu perikop atau satu kalimat yang berkesan bagi kita, kita akan terdorong oleh Roh Kudus untuk berdoa. Lalu kontemplasi. Hari ini kan 4 bagian ya dalam Lexio Divina. Kontemplasi. Kontemplasi yang dimaksud adalah menjalin kedekatan, bahkan bersatu dengan Allah. Ya. Bagaimana itu menjalin kedekatan dan bersatu dengan Allah? Kita tahu Allah itu Maha Kasih. Allah sangat menginginkan semua umatnya menjadi penghuni surga yang sudah Dia tempat sediakan. Bahkan Yesus berkata, aku pergi dan akan menyediakan tempat bagimu. Jadi Allah sungguh-sungguh menginginkan kita semua ya, bukan sebagian, semua menjadi penghuni surganya. Oleh karena itu, kedekatan kita dengan Allah harus kita aplikasikan. Aplikasinya bagaimana? Aku akan berbuat baik? Tidak cukup. Tidak cukup hanya berbuat baik. Tapi aku akan berbuat baik dan akan mengajak saudaraku juga baik. Itulah kontemplasio atau aksi kita bersatu dengan Allah, menyampaikan kehendak Allah dan membawa seluruh umat Allah menjadi penghuni surganya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, untuk melanjutkan DKSN kita hari ini, tadi sudah saya terangkan tahap-tahapannya, ya, mulai dari membaca, berdoa sampai kontemplasi. Jadi marilah kita sekarang mendengarkan bacaan dari kitab Tobit untuk kita hari ini pada Bacaan dari kitab Tobit bab 5 ayat 4 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 13 dan ayat 15 sampai dengan ayat 23. Maka keluarlah Tobia untuk mencari seseorang yang mau pergi bersama dengannya ke negeri Media dan yang tahu jalannya. Didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Hanya Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat Tuhan. Berkatalah Tobia kepadanya, dari mana engkau, hai pemuda? Sahutnya, dari saudara-saudaramu orang Israel. Aku datang kemari untuk mencari pekerjaan. Tobia pun lalu bertanya kepadanya, tahukah engkau jalan ke negeri Media? Tobit menyambut pula,
saudara dari keluarga mana dan dari suku mana? Katakanlah kepadaku saudara. Saud Rafael, apa perbedaan suku itu? Tobit pun lalu berkata kepadanya, aku hanya mau tahu kebenaran saja. Siapa engkau dan siapa namamu? Saud Rafael, aku ini Azra ya bin Ananias yang besar, seorang saudaramu. Tobit menyambung lagi, aku hendak memberikan upah kepadamu sedirham sehari dan penghidupan seperti penghidupan anakku sendiri. Hendaklah pergi bersama dengan anakku, maka aku akan menambah lagi upahmu itu. Saud Rafael, aku mau pergi bersama dengan anakmu, jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat, dan dengan sehat walafiat kami nanti kembali pulang, sebab jalannya aman. Saud Tobit, Tuhan memberkati engkau saudara. Kemudian dipanggilnya anaknya dan berkatalah ia kepadanya, bersiap-siaplah nak untuk perjalanan itu dan pergilah bersama dengan saudaramu ini. Semoga Allah yang ada di surga melindungi kamu berdua di sana dan mengantar kamu kembali kepadaku dengan sehat walafiat. Semoga malaikat Tuhan menyertai kamu di jalan dengan perlindungannya. Maka keluarlah Tobia untuk berangkat. Ia memeluk ayah serta ibunya. Berkatalah Tobit kepadanya, selamat jalan. Tetapi ibunya menangis dan berkata kepada Tobit, mengapa anakku kau suruh pergi? Bukankah ia penopang kita yang sudah lanjut usia? Oleh karena tetap dapat melayani kita, uang sebenarnya tidak lebih dari uang saja. Masakan uang itu menjadi mengganti anak kita? Cukuplah bagi kita hidup sebagaimana dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saud Tobit, jangan berkhayal Adinda. Anak kita berangkat dengan sehat walafiat, dan dengan sehat walafiat ia nanti akan kembali pulang. Dengan mata kepala sendiri Adinda akan melihat dia pada hari ia kembali kepada Adinda dengan sehat walafiat. Jangan berkhayal, jangan takut-takut Adinda, oleh karena malaikat. Sebab malaikat baik menyertai anak kita dan perjalanannya akan berlangsung dengan baik. Nanti ia kembali dengan sehat walafiat. Maka istrinya berhenti menangis. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh percaya. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mungkin kalau yang sudah baca dari huruf tadi ya, sudah cukup paham dengan bacaan kita dari kitab Tobit tadi ya. Atau ada yang masih kurang apa? Kurang bisa merekam bacaan Tobit tadi. Inilah kisah Tobia yang akan berangkat ya, dan bertemu dengan Azaria ya. Untuk memahami bacaan dari kitab Tobit tadi, pertama saya mau tanya kepada kita, ada yang pernah baca kitab Tobit sebelumnya? Ada yang bilang salah satu kitab yang membedakan kita dengan non-Katolik dari Deuterokanoniska. Dan saya mau tanya, dari bacaan tadi, ada hubungan apa Tobia dengan Tobit? Apa hubungan mereka? Dua, satu orang, jelas. Bapak dan anak. Bapak dan anak, ada yang lain? Bersaudara, ada yang lain? Sana bapak dan anak, sini bersaudara. Di sini dari bapak, tetangga. Dari sini, sudah berapa bagian luar? No comment. Oke. Jadi, Tobia adalah anak dari Tobit. Ya. Kita mungkin juga ada kalanya kita akan bersikap seperti Tobit, memberangkatkan anak, ya, memberangkatkan anak-anak mau kemana, kita mungkin mau merantau atau mungkin dalam suatu misi bekerja. Jadi Tobit akan memberangkatkan Tobia, dan biasanya yang terseduh-seduh siapa? Mamanya, ya. Yang terseduh-seduh adalah mamanya si Tobia, istri dari
Tobit. Jadi Tobit adalah bapak dari Tobia, dan Hana yang tadi ada disebutkan adalah istri Tobit yang terseduh-seduh saat mau berangkatnya Tobia. Karena apa? Itulah hati ibu saat berpisah dari anaknya selalu akan dihiasi dengan air mata. Ya. Oke. Siapa saja tokoh-tokoh dalam bacaan tadi? Tobit, Tobia, Rafael, Hana. Oke. Sebenarnya kalau di situ dikenalkan bukan Rafael ya, dikenalkan Azaria. Azaria ya. Walaupun sama, Rafael dan Azaria adalah pribadi yang sama, tapi dalam bacaan ini dikenalkan dia sebagai Azaria. Lalu pertanyaan ketiga, keempat, bagaimana Rafael memperkenalkan dirinya kepada Tobit dan Tobia? Bagaimana cara Rafael memperkenalkan dirinya kepada Tobit dan Tobia? Menyamar dengan cara pura-pura mencari pekerjaan lain. Ada yang lain? Bagaimana cara Rafael memperkenalkan diri kepada Tobit dan Tobia? Dari sini tadi menyamar, pura-pura cari kerja. Lain? Ya, Rafael sebenarnya adalah malaikat. Tapi saat dia memperkenalkan diri kepada Tobit dan Tobia, dia tidak mengatakan aku adalah malaikat Rafael, tidak. Dia mengatakan aku adalah Azaria. Kenapa dia sebut Azaria? Karena Azaria adalah salah satu keturunan dari keluarga Tobit. Ya. Tidak memperkenalkan dirinya sebagai malaikat atau utusan Tuhan, tetapi ia memperkenalkan dirinya sebagai Ajara, anak dari Ananias yang besar, salah satu dari saudara Tobit. Ya, kita lihat di ayat 13. Caranya benar yang dibilang ibu kita, dengan cara pura-pura cari kerja. Lalu metodenya yang ditekankan di sini bagaimana dia merendahkan dari posisi malaikat menjadi saudara Tobit. Itu yang ditekankan dalam bacaan kita. Yang ke-6, apa saja tindakan Azaria yang menunjukkan bahwa dia adalah teman perjalanan yang tepat bagi Tobia? Nah, ini kan tema kita adalah teman perjalanan. Apa tindakan Azaria yang menunjukkan bahwa dia adalah teman perjalanan yang tepat bagi Tobia? Tadi kan tahu Tobia mencari yang bisa membawa dia. Yang dibutuhkannya apa? Yang dibutuhkan Tobia apa? Tobia membutuhkan penunjuk jalan. Ya kan? Itu yang dicari Tobia kan? Penunjuk jalan. Lalu tadi kan pertanyaannya apa tindakan Azaria yang menunjukkan bahwa ia adalah teman seperjalanan yang tepat bagi Tobia? Satu, kesediaannya bersama ya, kesediaannya, dia bersedia, dia mau, tapi dia mau, kemudian dia tahu jalannya, dia lagi yang paling apa lagi, dia menunjukkan optimisme dalam diri Tobit bahwa anaknya dan menantunya akan berangkat dengan sehat dan pulang juga dengan sehat. Yang apa keutamaan atau pelajaran yang perlu kita pelajari? Kita lihat apa yang mau kita pelajari dari ini.
dia udah lewat, gimana kita mengikutinya? Sekarang di sini. Apa yang mau kita teladani? Dia merendahkan dirinya. Buatan baik yang bagaimana? Dia digaji 1 dirham sehari plus makan minum. Kalau sekarang mungkin plus rokok juga ya. Kalau dulu belum ada rokok, hanya makan minum dan pakaian, karena dibilang Tobit akan dilayani seperti anaknya. Berarti fasilitas sama yang diterima Ajaria dengan yang diterima anaknya Tobia. Tapi makan, minum, pakaian segala macam diservis, tambah gaji 1 dirham 1 hari. Jadi apa? Apa keutamaan atau sikap Ajaria yang dapat kita tiru, kita teladani? Kalau masalah itu ya semua, kita juga sekarang kalau sudah kerja semua bergaji. Mungkin di ayat 20 ya. Ya. Cukuplah bagi kita hidup sebagaimana yang dikerahkan Tuhan kepada kita. Ayat 20 itu adalah perkataan Hana, bukan perkataan Azaria. Ya, Hana kan dia sedih anaknya mau berangkat. Jadi dia bilang sama Tobit, udahlah, jangan terlalu kita kirim anak kita itu untuk menambah apa segala macam. Cukuplah kita dengan berkat kita ini. Artinya jangan pergi Tobia. Nah, dia itu mau mencegah keberangkatan Tobia. Itu kalau dalam itu perkataan Hana, bukan perkataan Ajaria. Sekarang yang ditanya yang mau kita teladani dari Ajaria. Tadi dari sana kerendahan hati. Dia adalah seorang malaikat. Tapi dia memperkenalkan diri bukan sebagai malaikat, tapi sebagai saudara. Dia merendahkan. Kalau dia bilang, siapa sebenarnya kau anak muda? Kalau kata Tobit atau Tobia, dia jawab, aku adalah malaikat. Takut kan orang kan, malaikat apa? Mundur kan? Kan kira aku adalah saudaramu. Doa kan itu. Keluarganya rupanya, kawannya rupanya. Sama kalau kita jumpa ya dengan orang berpakaian preman, kenalan, kamu siapa? Aku Kapolda. Kita doa Kapolda. Kan gitu ya, kita akan jaga jarak. Jadi kalau bilang, doa berita. Lain kalau katanya, si Akram, kan ini ya, itulah merendahkan hati yang dilakukan Ajaria. Nah, baru kesediaan Ajaria menemani Tobia. Ya, jaminan Ajaria akan keselamatan berangkat sampai pulang. Nah, itulah untuk memahami kutipan yang dari kitab Tobit pada hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada langkah kedua, yaitu permenungan. Nah, yang punya